Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Bayi Dwi Ayu Sofyaningsih dengan NIM I1IN021066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Kemitraan Sekolah dengan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN 2 AI Mual tahun ajaran 2021-2022. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang. Tujuan pendidikan Indonesia secara ideal itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan Indonesia senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dengan harapan dapat menghasilkan warga negara yang takwa, cerdas, terampil, serta sehat secara jasmani dan rohani. Namun, salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia pada rentang tahun 2019 hingga akhir tahun 2022 adalah munculnya virus COVID-19, di mana dengan munculnya virus COVID-19 ini menjadikan proses pembelajaran di sekolah menjadi terbatas, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan prestasi di bidang akademik dan prestasi di bidang non-akademik siswa. Nah, dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan dari berbagai pihak. Sebenarnya apa yang menjadi kesalahan dalam proses pendidikan di Indonesia selama ini? Nah, menurut Mulyasa, dalam Nurjana tahun 2014 menyatakan ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia tidak terjadi peningkatan secara merata. Yang pertama itu adalah kebijakan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia itu menggunakan pendekatan analisis education function atau analisis output input yang dilaksanakan secara tidak konsekuen. Nah, pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, penyediaan bahan bacaan, penyediaan buku materi, serta fasilitas sarana dan prasarana terpenuhi, maka secara otomatis output atau kualitas pendidikan juga akan meningkat. Namun, pada kenyataannya mutu pendidikan itu tidak terjadi. Hal ini disebabkan karena kurang memperhatikannya dalam proses pembelajaran atau proses input pembelajaran. Nah, dari kenyataan tersebut, maka perlu adanya upaya-upaya perbaikan mutu pendidikan. Salah satu caranya adalah sekolah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu keluarga ataupun masyarakat, untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai program pendidikan. Karena dalam pelaksanaannya, peran serta dukungan masyarakat itu sangat dibutuhkan. Nah, untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka dibutuhkan suatu badan yang dapat menggantikan peran BP3, yaitu dengan adanya komite sekolah. Nah, keberadaan komite sekolah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, di mana komite sekolah ini merupakan suatu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu, efisiensi, serta pemerataan pendidikan, baik pendidikan jalur prasekolah, pendidikan jalur sekolah, dan pendidikan di luar sekolah. Nah, berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 4 Januari 2022 oleh peneliti kepada Ibu Hajah Mustiah selaku Kepala Sekolah SDN 2 AI Mual, didapatkan bahwa komite sekolah telah berperan sangat baik dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan komite sekolah dalam berbagai program sekolah. Nah, peran serta komite sekolah ini tidak hanya sebatas dukungan dana, tetapi juga dalam bentuk pemikiran dan juga tenaga. Sehingga dari pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kemitraan Sekolah dengan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN 2 AI Mual tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya ialah pembahasan tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini itu ada 2. Yang pertama, bagaimana kemitraan sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan prestasi di bidang akademik siswa SDN 2 AI Mual. Dan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana kemitraan sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan prestasi di bidang non-akademik siswa di SDN 2 AI Mual. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mendeskripsikan kemitraan sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan prestasi di bidang akademik siswa di SDN 2 AI Mual. Tujuan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan kemitraan sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan prestasi di bidang non-akademik siswa di SDN 2 AI Mual. Kemudian selanjutnya ialah terkait dengan kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Yang pertama adalah kemitraan. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, baik itu antar orang, antar lembaga, antar kelompok, ataupun antar negara dan lain-lain untuk mencapai tujuan yang sama tanpa memandang status, jabatan, ataupun ranking. Kemudian yang kedua adalah komite sekolah.
Komite sekolah merupakan suatu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pelaksanaan pendidikan, baik pendidikan jalur prasekolah maupun pendidikan di luar sekolah. Kemudian selanjutnya adalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kualitas mutu pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini itu adalah meningkatkan prestasi di bidang akademik dan di bidang non-akademik siswa di SDN 2 Aimual tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya ialah pembahasan tentang kerangka berpikir. Sejak adanya virus COVID-19, kondisi negara di dunia sangat mengkhawatirkan, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu dampak yang dirasakan oleh Indonesia adalah terjadinya penurunan kualitas pendidikan, terutama pendidikan di ranah sekolah dasar. Hal ini disebabkan karena siswa yang masih sangat membutuhkan pengajaran secara langsung harus dialihkan dengan pembelajaran dalam jaringan atau biasa kita sebut dengan daring. Hal ini menyebabkan kurang pemahaman siswa dalam penerimaan materi-materi yang diberikan oleh gurunya. Dan hal ini juga menyebabkan penurunan prestasi siswa di bidang non-akademik. Nah, permasalahan-permasalahan ini dirasakan oleh siswa di SDN 2 Aimual. Dalam permasalahan ini, tentu saja guru merasa khawatir karena nilai-nilai yang didapatkan oleh siswanya. Maka dari itu, perlu adanya bantuan yang diberikan oleh masyarakat. Dalam hal ini, dapat disampaikan melalui komite sekolah. Pembahasan terkait dengan metodologi penelitian. Nah, dalam penelitian ini, yang pertama itu menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian waktu dan tempat itu pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 di SDN 2 Aimual. Kemudian subjek penelitian ada ketua komite sekolah, kepala sekolah, dan juga guru di SDN 2 Aimual. Kemudian data dan sumber data yang digunakan adalah segala sesuatu yang dijadikan informasi. Sedangkan sumber data itu tentunya adalah informan. Kemudian teknik analisis data yang digunakan itu adalah teknik analisis Miles dan Haberman yang ada 3. Yang pertama itu adalah kondensasi data, 2 adalah penyajian data, dan yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Kemudian selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini tentu saja peneliti itu sendiri. Kemudian teknik pengumpulan data itu ada wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Selanjutnya yang terakhir, uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi data. Deskripsi lokasi penelitian. Nah, SDN 2 Aimual itu berada di Jalan Peraya Mantang, Dusun Penamban, Kecamatan Peraya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 5 Februari tahun 2022. Bahasan selanjutnya yaitu terkait dengan kemitraan kepala sekolah dengan komite sekolah. Nah, dalam bidang akademik, kemitraan yang dijalankan oleh kepala sekolah dengan komite sekolah sudah berjalan dengan sangat baik dan dilaksanakan secara bersama-sama. Hal ini tergambar dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama kepala sekolah. Nah, dari hasil wawancara itu, kepala sekolah menyampaikan bahwa tidak ada program yang dijalankan tanpa sepengetahuan komite sekolah. Ini menandakan bahwa komunikasi kepala sekolah dengan komite sekolah sudah terjalin dengan sangat baik. Peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan dan pengontrol juga sudah dijalankan dengan baik. Dari perbaikan pembelajaran, komite sekolah selalu mengambil alih dalam memberikan saran, pendapat, ataupun solusi ketika ada permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kepala sekolah di SDN 2 Aimual. Selanjutnya, dalam bidang non-akademik. Kemitraan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan komite sekolah dalam bidang non-akademik juga sudah dilaksanakan dengan baik dengan memberikan fasilitas kepada siswa dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN 2 Aimual. Nah, hal ini tergambar dari ketika kepala sekolah dan komite sekolah mengajak para masyarakat dan wali siswa dalam membangun musola sekolah yang digunakan sebagai tempat sholat berjamaah, kegiatan infak setiap hari Jumat, dan program sholat duha yang baru-baru ini dijalankan. Nah, komite sekolah sebagai badan pendukung dan mediator mendorong orang tua siswa dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan. Nah, di samping itu, komite sekolah juga melakukan penggalangan dana untuk pembiayaan pembangunan. Ini menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara kepala sekolah dengan komite sekolah yang dapat membimbing masyarakat dan para guru dalam pembangunan musola yang merupakan sebuah pencapaian bisa dibangun selama kurang lebih 3 bulan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan kemitraan guru dengan komite sekolah. Yang pertama dalam bidang akademik.
Nah, kemitraan yang dijalankan oleh guru dan komite sekolah dalam bidang akademik sudah terjalin dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan hubungan antara komite sekolah dengan guru sangat membantu siswa dalam meningkatkan prestasi dan perbaikan pembelajaran di kelas untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN 2 AI Mual. Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa nilai tertinggi dalam prestasi akademik siswa mendapatkan nilai 1474 yang diraih oleh siswa kelas 6. Nah, prestasi akademik yang diraih oleh siswa di SDN 2 AI Mual tidak terlepas dari mitra yang dilakukan dengan komite sekolah. Dari arahan proses pembelajaran yang diberikan oleh komite sekolah, pembuatan program sekolah dan penentuan nilai kelulusan selalu didampingi oleh komite sekolah. Selanjutnya ialah kemitraan dalam bidang non-akademik. Kemitraan yang dijalankan oleh guru dengan komite sekolah dalam bidang non-akademik sudah sangat baik. Hal ini dikarenakan guru dengan komite sekolah secara bersama-sama menjalankan program-program sekolah. Nah, hal ini juga dapat kita lihat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa peningkatan prestasi non-akademik siswa di SDN 2 AI Mual sudah lumayan baik. Pencapaian yang diraih oleh siswa di SDN 2 AI Mual diantaranya yaitu juara 2 lomba renang tingkat provinsi, kemudian juara 2 lomba silat tingkat kecamatan, juara 2 lomba sepak bola tingkat kecamatan, dan juara 1 lomba atletik tingkat kecamatan. Nah, prestasi non-akademik yang diraih oleh siswa di SDN 2 AI Mual dilatih oleh guru olahraganya dengan bantuan biaya dari kepala sekolah dan penyediaan fasilitas latihan di masyarakat yang diarahkan oleh komite sekolah. Dalam hal ini, guru olahraga, kepala sekolah, dengan komite sekolah berkolaborasi melatih bakat siswa di SDN 2 AI Mual. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang strategi kemitraan sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, yang pertama, strategi peningkatan prestasi di bidang akademik. Nah, dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang ditemukan oleh peneliti, ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan prestasi di bidang akademik siswa di SDN 2 AI Mual. Yang pertama, dengan penggunaan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang akan dibahas. Nah, dalam menjelaskan suatu materi pembelajaran, guru kelas menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda agar siswa lebih mudah memahami materi yang akan dipelajari. Berbagai metode yang digunakan juga didapatkan dari masukan yang diberikan oleh komite sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas agar nilai-nilai siswa menjadi lebih tinggi. Hal ini merupakan peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan dalam perbaikan proses-proses pembelajaran di SDN 2 AI Mual. Strategi yang kedua itu adalah memahami kondisi atau karakter siswa ketika sedang belajar. Nah, strategi ini diusulkan oleh komite sekolah selaku badan pengontrol di sekolah agar para guru tetap memperhatikan kondisi siswa di dalam kelas. Hal ini dilakukan agar terciptanya kenyamanan ketika belajar. Strategi yang ketiga itu ialah kepala sekolah dengan komite sekolah tetap saling menghubungi ketika ada permasalahan di sekolah mengenai proses pembelajaran yang diterima oleh siswanya di kelas. Pembahasan berikutnya ialah strategi peningkatan prestasi di bidang non-akademik. Nah, dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa cara atau strategi yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan prestasi di bidang non-akademik siswa di SDN 2 AI Mual. Di antaranya yang pertama, jadwal latihan yang dilakukan secara rutin. Nah, guru olahraga di sini berperan menyusun jadwal rutin bagi siswa-siswa yang mengikuti bina olahraga sesuai dengan bidangnya. Selain itu, guru olahraga juga memberikan motivasi supaya siswa-siswa semangat untuk latihan. Yang kedua, itu adalah penyediaan fasilitas untuk latihan. Nah, penyediaan fasilitas latihan ini dilakukan oleh komite sekolah yang bekerja sama dengan masyarakat untuk menyediakan lapangan sepak bola agar siswa-siswa di SDN 2 AI Mual bisa latihan dengan baik. Dengan begitu, siswa yang dilatih oleh guru olahraganya mampu menghasilkan prestasi yang akan mereka berikan, baik itu untuk sekolah ataupun masyarakat. Strategi yang ketiga itu adalah pemberian apresiasi kepada siswa yang mendapatkan prestasi di bidang non-akademik. Nah, setiap siswa yang memperoleh prestasi non-akademik akan diberikan hadiah oleh pihak sekolah. Selain itu, siswa yang mendapatkan prestasi non-akademik akan diumumkan di lapangan ketika upacara telah selesai. Nah, pemberian hadiah ini tentunya dipersiapkan oleh sekolah. Strategi ini diusulkan oleh komite sekolah kepada pihak sekolah agar siswanya semakin bersemangat dan mengejar prestasi non-akademiknya. Nah, kemudian di sini ada beberapa dokumentasi ketika melakukan penelitian. Pertama, ada dokumentasi ketika
melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah, kemudian ketika melaksanakan wawancara dengan komite sekolah, lalu ketika melaksanakan wawancara dengan guru kelas, baik itu dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 hingga guru kelas 6. Dan juga ada beberapa dokumentasi terkait dengan beberapa piala prestasi di bidang non-akademik siswa yang didapatkan oleh siswa di SDN 2 Ain Mual. Kemudian ada daftar nilai akademik tertinggi ketika peresmian musola yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak sekolah. Kemudian ada bagian struktur organisasi kepengurusan sekolah di SDN 2 Ain Mual, dokumentasi musola yang dibuat secara bersama-sama. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.